Ini dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin sendiri dalam kitabnya beliau yang bernama Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Silakan cek di juz keduanya halaman 241 terbitan Darul Waton. Apa kata Ibnu Utsaimin? Di sini dijelaskan. Bagaimana hukumnya meletakkan tulisan nama Rasulullah sejajar dengan nama Allah seperti banyak dipasang? Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan itu juga masuk dalam makna larangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Menyamakan antara Allah dengan Muhammad dipajang sama rata, itu juga termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kami akan menanggapi jawaban daripada seorang Sutad Wahabi. Namanya adalah Sofyan Khalid Rurai. Silahkan lihat sendiri videonya di channel YouTube yang bernama Menuju Akhirat dengan judul video Memajang Kaligrafi Allah dan Rasulullah, Ustadz Sofyan Khalid Rurai. Monggo silakan cek sendiri kalau tidak percaya. Dalam video tersebut, Sofyan Khalid Rurai itu berkata, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa mensejajarkan tulisan Allah dan nama Rasulullah itu termasuk dalam makna larangan hadis ketika Nabi melarang orang yang berkata Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendaknya Allah dan kehendaknya kamu Nabi. Sebab itu tidak boleh kita memajang lafaz Allah dan nama Nabi Muhammad dengan cara disejajarkan atau diluruskan. Itu katanya Sofyan Khalid Rurai mengutip penjelasan daripada Ibnu Utsaimin. Mendengar jawaban daripada Sofyan Khalid Rurai tersebut, semua orang yang berakal sehat rasanya pasti akan tertawa. Kok bisa dia berkata begitu? Bukankah di dalam ayat suci Al-Quran sendiri maupun hadis terlalu banyak lafaz-lafaz Allah dan nama Nabi Muhammad SAW yang bergandengan, bahkan tulisannya atau peletakannya itu sejajar dan lurus. Bahkan nama Nabi di dalam ayat suci Al-Quran itu terkadang didahulukan daripada lafaz Allah. Contohnya dalam surat Al-Fathu ayat ke-29, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Muhammadur Rasulullah. Ini lafaz Muhammad dengan Rasulullah, lafaz Allah itu ini kan sejajar lurus. Piye iki? Ini Al-Qur'an sendiri, bahkan nama Nabi Muhammad didahulukan daripada nama Allah. Apakah seperti ini tidak boleh, haram? Ya tipek aja itu ayat suci Al-Qur'annya. Kemudian monggo juga cek dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin." Lafaz Muhammad di sini ternyata sejajar tulisannya, lurus tulisannya dengan lafaz Rasulullah. Ini bahkan lafaz Muhammad didahulukan. Ayo, begitu juga di dalam hadis-hadis sahih terlalu banyak lafaz Allah dan Rasul itu sejajar, lurus. Ya contohnya ucapan para sahabat di dalam hadis-hadis sahih, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kan tidak mungkin Allah di atas kemudian biar tidak sejajar lafaz Rasul ditaruh di bawahnya. Kan gak mungkin teman-teman, itu sejajar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sedangkan maksud larangan hadis bagi orang yang berkata Masya Allahu wa syi'ta, menurut Ibnu Utsaimin sendiri itu bukan seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Sofyan Khalid Rurai tersebut. Nggak seperti itu, tetapi maksudnya adalah kita sebagai orang Islam
tidak boleh menyamakan hak Nabi Muhammad SAW dengan haknya Allah. Tidak boleh. Dan kita tidak boleh mencintai Nabi melebihi cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin sendiri dalam kitabnya beliau yang bernama Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilatis Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Silakan cek di juz keduanya halaman 241 terbitan Darul Waton. Apa kata Ibnu Utsaimin? Di sini dijelaskan, fa inna haqqan nabiyyi alaihi sholatu wassalamu la yashukku ahadun annahu duna haqqillahi ta'ala. Sesungguhnya haknya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu sudah tidak diragukan lagi oleh siapapun bahwa haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di bawah haknya Allah. Hak Allah tetap lebih tinggi. Itu maksudnya. Farrasulu alaihi salatu wassalamu basyarun mursalun min indillahi. Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaula annallaha jtabahu birisalatihi lam yakun lahu minal haqqi hadzal haqqul ladzi yafuqu haqqa kulli basyarin. Andaikan Allah tidak memilih Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalahnya, tentu Nabi akan tidak memiliki hak yang mana hak beliau itu tidak mungkin akan mengungguli hak manusia yang lainnya. Andaikan Allah tidak memilih Nabi sebagai Rasul yang menyampaikan risalahnya, tentu haknya kita dengan Nabi akan sama. Itu maksudnya Ibnu Utsaimin. Amma ayyakuna musawiyan li haqqillahi azza wa jalla aw yakuna fi qalbil insani mahabbatun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tazidu ala mahabbatillahi fa inna hadza khata'un azimun. Apabila kita ini umat Islam menyamakan hak Nabi disamakan dengan haknya Allah Azza wa Jalla, atau di dalam hati seseorang mencintai Nabi melebihi cintanya kepada Allah, tentu ini merupakan kesalahan yang besar. Fa mahabbatur rasuli sallallahu alaihi wasallam tabi'atun limahabbatillahi. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekedar mengikuti cintanya kita kepada Allah. Wa ta'zimuna lahu Shallallahu Alaihi Wasallam tabi'un li ta'zimillahi azza wa jalla. Dan kita mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu mengikuti ta'zimnya kita, pengagungan kita kepada Allah. Wa huwa duna ta'zimillahi ta'ala. Dan kita mengagungkan Rasulullah itu berada di bawah kita mengagungkan Allah. Tetap kita harus wajib kita mengagungkan Allah lebih besar daripada kita mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kata Ibnu Utsaimin, walihadza nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an naghluwa fihi wa an naj'ala lahu haqqan musawiyan li haqqillahi azza wa jalla. Sebab itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berlebihan mencintai Nabi, berlebihan nggak boleh. Atau kita menyamakan hak Nabi dengan haknya Allah, nggak boleh. Faqad qala lahu rajulun marratan. Ada seseorang yang pernah berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu berkata, Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan sesuai kehendakmu wahai Rasulullah. Faqalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar ucapan orang ini, akhirnya Nabi bersabda, Aja'altani lillahi nidda. Apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutunya Allah? Bal masya Allah wahdah. Tapi katakan, Masya Allah wahdah, sesuai kehendaknya Allah saja, gitu loh. Ini yang dimaksud hadis tadi. Jadi bukan melarang mensejajarkan lafaz Allah dengan Nabi, nggak koyok gitu. Yang dilarang adalah kita nggak boleh mensejajarkan atau menyamaratakan haknya Nabi dengan haknya Allah. Itu yang nggak boleh. Bukan nggak boleh majang lafaz Allah
diluruskan dengan lafaz Muhammad. Enggak, di dalam ayat Al-Quran atau hadis terlalu banyak ya nama Allah itu lurus dengan nama Nabi Muhammad. Oleh sebab itu sudah, nggak usah atas nama ulama-ulamaan. Kalau nggak bisa ngaji kitab, ngaji dulu yang benar, baru berceramah ke masyarakat. Kasihan orang awam, kasihan. Kan lucu, kok ada orang memajang lafaz Allah dengan nama Nabi Muhammad SAW itu kok dilarang untuk disejajarkan. Mana dalilnya, mana hadisnya? Hadisnya nggak nyambung. Ya Allah, hadis itu melarang kita ini menyamakan hak Allah dengan Rasulullah. Itu yang dilarang oleh Nabi. Oleh sebab itu yang dilarang apa? Ucapan Masya Allahu wa syi'ta. Kenapa? Karena semua ini kehendak Allah, bukan kehendaknya Rasulullah. Itu loh. Masa koyok gitu aja nggak paham. Belajar lagi. Semoga ini bermanfaat dan semoga para pengikutnya Ustadz Wahabi itu sadar dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.